Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang spiritual warfare, peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah, saudara-saudari, di saat seseorang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dia. Di saat seseorang itu membuat keputusan, komitmen, confession, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi milik Tuhan. Dia menjadi milik Tuhan. Dia dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan terang Allah. Dan dia memiliki satu musuh, iblis, yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita dari iman kita kepada Tuhan. Dia sedang di dalam peperangan rohani, seseorang Kristen itu. Kabar baiknya, orang Kristen yang dalam Yesus Kristus tidak operate peperangan rohani untuk menang, tetapi we operate from the victory side. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen di dalam peperangan rohani, kita operate di dalam kemenangan Kristus. We are not trying to win. Kita buat usaha untuk menang, tapi kita telah menang dalam Yesus, kita menang. Tapi masih dalam peperangan. Tapi di dalam pihak on the victory side. Kemenangan Kristus menjadi milik kita. Tetapi selagi kita di dunia ini, kita masih di dalam peperangan rohani, ya. Tetapi ingatlah, we operate from the victory side. Kita tidak usaha untuk menang. Kita telah di dalam pihak yang menang. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Amen. So, makanya ujian kita adalah kita perlu mengenal kebenaran. Karena yang bos baru kita adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus tahu apa yang kehendaknya, apa yang blueprint dari Dia untuk hidup kita. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengetahuinya untuk kebaikan kita supaya kita lebih efektif di dalam peperangan rohani kita on a daily basis. Ya. Makanya pada pagi hari ini kita lihat Alkitab adalah firman Tuhan. Scripture is God word yang diilhamkan Allah. Inspired word of God. Alkitab. Dan musuh orang Kristen adalah musuh yang kalau kekuatan manusia kita tidak dapat. Tetapi di dalam Tuhan, kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Makanya kita harus tahu apa yang Tuhan telah lakukan dan sediakan untuk kita. Nah, musuh iman kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dalam. Spiritual realm adalah benar. Kehidupan rohani nyata dan bahkan lebih kekal daripada physical life kita. Segala sesuatu di dunia ini, dalam alam ini adalah sementara. It will pass by. Tetapi di dalam alam rohani, the spiritual realm, alam rohani adalah kekal. So ada dua dunia yang kita sedang ada. Yang sekarang ini kita dalam dunia physical, yang sementara. Tetapi yang menanti adalah the spiritual world, dunia rohani. Firman Tuhan memberi kita dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17 senjata rohani untuk kita. Karena selagi kita dalam dunia ini, Tuhan tahu kita memerlukan Dia, dan Dia menyediakan senjata the full armor of God yang Dia expect dan Dia menggalakkan kita gunakan semuanya. Jangan kasut saja, jangan helmet saja, gunakan semua the full armor of God. Perlengkapan senjata rohani. Yang pertama, kita lihat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. So
So kuat di dalam Tuhan, maksudnya kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. We don't rely on our human intellect ataupun strength, tetapi rely on God. The strength of God. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. So, senjata iblis dalam peperangan rohani adalah karena dia adalah musuh yang telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, a defeated foe. Tetapi dia masih mau melawan Tuhan. Dia tidak dapat melawan Tuhan, dia melawan pengikut Tuhan. Senjatanya dari Genesis sampai sekarang, sampai akhirat adalah deception, penipuan, muslihat iblis. Dia berjaya menggunakan taktik strategi ini menipu manusia. Lebih-lebih juga umat Tuhan. Ini caranya menipu, deception. Makanya kita harus tahu kebenaran yang menentang tipu muslihat iblis. Very cunning enemy. Karena dia tahu firman Tuhan. Dia lebih tahu firman Tuhan dari banyak orang miskin. Dari Genesis sampai Wahyu dia tahu. Tapi dia tidak ikut kebenaran firman Tuhan. So, dia adalah musuh yang terkalah oleh Tuhan Yesus. Kemenangan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak di luar Yesus, tapi di dalam Yesus Kristus. Dan kemenangan itu telah terjadi. As long as we tarry abide in Christ, kita dalam menggunakan kemenangan Kristus. So, Tuhan beri kita senjatanya untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang pertama. Tetapi roh-roh jahat iblis juga menggunakan influence manusia yang adalah darah dan daging. Menggunakan Hitler, menggunakan orang bertaraf tinggi yang influential figure in society, leaders, dan juga orang awam. Dia menggunakan darah dan daging alias manusia menjadi senjatanya. Dia berjaya mendapat agennya di dunia ini supaya lebih efektif menjangkau manusia, menggunakan manusia melawan manusia. Tapi mereka ada agen iblis. Kita lihat mereka manusia dalam bentuk manusia, tapi roh mereka dikuasai oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis, dan mereka digunakan menjadi alat di tangan iblis. Itulah manusia ciptaan Allah, sebagai gambar Allah, tetapi melawan Tuhan, karena ditipu oleh iblis. Banyak yang mengikuti iblis karena kena tipu muslihat, baik world leaders seperti Hitler, dan juga dalam entertainment world banyak yang dipengaruhi karena ditipu oleh iblis. Apalagi kalau mereka yang di luar Kristus, yang tidak tahu kebenaran, senang didayakan oleh iblis. Tak payah menggunakan banyak effort, senang power itu mereka. So kita lihat bukan roh jahat di udara saja, tetapi roh jahat yang menggunakan influence, extends influence to the humankind, mempengaruhi sehingga banyak yang menyembah Tuhan, tapi menyembah kayu, menyembah pokok, menyembah segala sesuatu yang saya daripada pencipta, karena telah ditipu oleh iblis. So kita lihat iblis juga menggunakan darah dan daging, yaitu manusia. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. So senjata Allah diberikan pada kita yang memberi kita kemenangan at every detail of the battle. Kata sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama, jadi berdiri dan tegak di dalam perlawanan
peperangan dan dalam perlawanan harus berdiri. Tidak ada orang yang berperang dengan duduk ataupun dengan baringnya, tapi gambarannya tentara yang respon gunakan. So berdiri yaitu prepare dan siap siaga. Dan berdiri tegak, berikat pinggang dengan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam MVP, oleh itu pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan dan berdiri tegak setelah kamu melakukan segalanya. Dengan demikian, berdirilah dengan tegak setelah mengikat pinggangmu dengan tali pinggang kebenaran, memakai pembenaran sebagai perisai dada, menyarungkan ke kakimu persediaan menyebarkan Injil kedamaian. Yang paling utama memakai perisai iman untuk memadamkan segala anak panah berapi si Jujana, dan ketopong penyelamatan serta pedang roh, yaitu firman Allah. So lengkap dari atas ke bawah. Semua senjata yang Tuhan berikan untuk kita dipakai. So pada masanya yang jahat untuk pertempuran kita telah siap. Kita gerti menang di dalam pertempuran itu apabila kita menggunakan seluruh senjata Allah. Dan ada satu senjata yang lain adalah defensif. Tapi Allah juga memberi kita satu senjata, yaitu untuk menyerang. Ofensif, yaitu firman Tuhan. Senjata yang lain itu digunakan protection. Dan senjata yang satunya yaitu firman Tuhan, perisai pedang roh, firman Tuhan untuk kita attack. Ya, karena bukan kita defense saja. Kita harus untuk mengalahkan, kita harus attack. Peperangan orang Israel, gerati mereka menang karena Allah Tuhan yang mengutus mereka kepada itu. So peperangan jaminan telah menang di dalam pertempuran mereka pada masa-masa yang tertentu di dalam perjanjian lama. Tetapi mereka harus turun padang to execute the victory. Mereka harus turun ke peperangan. Tetapi yang hand adalah dalam alam rohani. That's why Musa dan Harun di atas gunung, supaya Musa mengangkatkan tongkat Allah lambang kemenangan. Tapi jika tangannya turun terlalu lelah, orang musuh menang. So harus tangannya dengan tongkat Allah, symbol of victory, symbol of God's strength power, harus diangkat tinggi. Dan di bawah Joshua dan tentaranya menggunakan pedang berperang, actual menentang musuh. Tapi kemenangan di pihak mereka selagi tangan Musa diangkat dengan tongkat Allah, melambangkan kemenangan. So authority, the highest authority adalah tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan. So the highest authority dalam peperangan orang Kristen di dalam dunia ini adalah the power from on high, daripada Tuhan. Itulah mungkin banyak yang agama lain mau membuat rumah sembahyang mereka di atas tinggi atas gunung. Filosofinya demikian. Mereka mau the higher places, pendidikan. Tetapi what really matters adalah kita mengenal Allah yang berpihak kita untuk menang. So kita pergi ayat 1, verse by verse, ya. Ayat 11, dalam ini adalah semua metafor, yaitu bahasa kiasan yang digunakan dalam ayat ini, yaitu perlengkapan senjata rohani adalah satu metafor untuk spiritual resources kita. Equip orang percaya, equip believers to resist spiritual attack and to win in any spiritual
warfare or battle. So ada 6 di sini. The person describes 6 pieces of this ammo. The belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the spirit, which is the word of God. So kita lihat satu persatu. Yang pertama, breastplate of righteousness, berbaju jirah keadilan. Dalam pengertian yang lain juga kebenaran. Belt of truth, berbaju jirah, berikat pinggang kebenaran. Belt of truth, tali pinggang kebenaran. Ini represent integrity, honesty, crucial for discerning truth daripada deception. Harus kita mengenal kebenaran supaya kita dapat menilai, differentiate deception. So yang pertama adalah belt of truth, berikat pinggangkan kebenaran, yaitu truth, kebenaran. Yang kedua, breastplate of righteousness, yaitu berbaju jirah, seperti bulletproof, dan itu gambarannya, berbaju jirah keadilan. Righteousness, breastplate of righteousness, maksudnya right standing with God. Seseorang untuk menang dalam peperangan harus dengan right standing with God. Dalam Kristus dan ada right standing with God. Karena Kristuslah kebenaran kita. So, untuk seseorang untuk menjadi benar harus dia dalam Tuhan. So, berbaju jirah kebenaran, breastplate of righteousness. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Tetapi untuk kita benar di hadapan Tuhan, kita harus dalam Yesus Kristus. Ya, Dia adalah kebenaran kita. Bukan usaha kita untuk benar, tapi apabila Yesus menjadi Tuhan selamat kita, Dia menjadi kebenaran kita. Jadi kita benar di hadapan Tuhan. So, remain in that state. Ya, seterusnya, ya yang tadi itu right standing with God. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus adalah wisdom kita dan juga kebenaran kita. As long as we are in Christ, we are in right standing with God. Tinggallah dalam Tuhan Yesus. Selagi kita tinggal bersama dengan Tuhan di dalam Dia, kita benar di dalam Allah. Bukan karena kita benar berdasarkan diri kita, tetapi karena Yesus kebenaran kita, karena kita di dalam Dia. Kita kuat di dalam Dia karena Tuhan kekuatan kita, bukan kita kuat dalam diri kita. Kita memiliki hikmat karena Yesus adalah hikmat kita, selain kita di dalam Dia. Dan yang selanjutnya adalah kasut, the gospel of peace, shoe of the gospel of peace. Ini adalah sikap hati yang siap untuk menyampaikan firman kepada orang lain, ready to witness to others about iman kita. Satu contohnya adalah yang tadi testify tadi, ya. So hidup kita harus menjadi saksi bagi Kristus, siap untuk menyampaikan the good news, dan bukan lepas ya cara menyampaikan good news itu satu memang the ultimate way preaching the good news. Tapi kita boleh sharing firman Tuhan, bersaksi kepada orang lain melalui keistimewaan kita, orang melihat Kristus melalui sekali hidup kita. So itu caranya, shoes of the gospel of peace. Orang Kristen harus orang yang menjadi terang. Tidak ada istilah orang Kristen yang tinggal diam-diam dan di dalam sembunyi di balik tabir, tidak. Tuhan Yesus katakan itu adalah untuk maksudnya hidup kita harus ada impact kepada orang lain dengan kebaikan kita, dengan ketulusan hati kita sebagai orang Kristen, dengan lifestyle kita. Jadi Kristus dapat dilihat oleh hidup kita. Seorang Kristen harus menjadi seorang yang siap, readiness to say the gospel of peace. Ya, kalau kita tidak terlalu berani vocal untuk testify kepada orang, saksi kepada orang seperti siapa? Dua itu siapa yang di kawasan Meli ya aktif,
selalu pakai baju putih, pakai helmet, pakai bisiklet, tidak ada pakai kereta. Pakai bisiklet selalu. Mereka aktif dalam itu tapi salah guna. Tapi mereka aktif. Itu menyebarkan ajaran sesat. This is called Mormon Jehovah's. Orang SAB tidak berapa buat begitu sekarang. From time to time ada. Tapi seharusnya everyday lifestyle kita. Readiness to the gospel of peace. Okay? Tapi ini senjata yang Tuhan berikan untuk kita. Shoe of the gospel of peace. Seterusnya, perisai iman. Rasul Paulus membuat metafor ini, gambaran seorang Roman soldier. Di dalam generation mereka mengerti gambaran itu. Story-nya, kebenaran yang disampaikan adalah generasi mereka. So, Rasul Paulus yang adalah bersama dengan mereka menggunakan gambar wajah ataupun picture story yang dapat relate dengan audiensnya. So, Roman soldier dari guna topi, helmet sampai kepada bawah, sampai kepada senjata. So, dia menggunakan istilah itu untuk mereka mengerti. So, yang seterusnya ini adalah perisai iman, the shield of faith. Perisai biasanya Roman soldier, perisainya tidak kecil. Dia perisai itu harus, kalau dia 5 kaki, perisai itu harus 7 kaki ataupun 6 kaki to cover the whole structure of the person. So, soldier itu. Ini represent trust in God promises. Perisai iman represent kepercayaan kepada Tuhan Allah akan janji-janjinya. Capable of extinguishing the fiery darts of the enemy. Perisai itu adalah senjata yang mempercayakan Tuhan dan firman-Nya. So, dengan iman percaya pada Tuhan dan firman-Nya itu akan memadamkan the vials, the arrow yang ditagih kepada kita. So, iman itu, perisai iman itu protect us. Semua yang diserang tapi tidak sampai pada kita karena ada perisai itu yang melindungi kita, menjaga kita. So, perisai itu digambarkan adalah kita percaya pada Tuhan, firman-Nya, janjinya. So, berkuasa memadamkan. Kalau the darts itu datang, yaitu menuduh kita dengan kita seorang yang sesat, seorang yang hilang, kita tahu firman Tuhan. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan selamat kita, dan firman Tuhan katakan kita diselamatkan. So, kita ingat firman itu adalah perisai kita. Walaupun tuduhan itu datang, kamu marah, tadi melemparkan penyapu kepada anjing yang itu, marah-marah karena dia ingin kasih kamu. Jadi kamu marah, kamu telah berdosa, tidak patut. Itu cara orang yang kenal Tuhan. Jadi memang benar kita tikam anjing itu dan kayu bang, kita marah, tapi siapapun marah, tapi jangan berdosa. Jadi jika tuduhan datang menuduhkan kita, kamu berdosa dengan perbuatannya demikian, tidak lemah lembut, memukul anjing tadi 3 kali. Kalau tuduhan contohnya, tapi kita ingat darah Yesus telah menebus kita. Kita telah bertobat dan dosa itu tidak ada lagi, karena setiap hari datang pada Tuhan. Meskipun kita tidak perfect, tapi Yesus Kristus adalah perfect. So, tuduhan seperti itu yang mengungkitkan kejahatan yang pernah kita lakukan, kita ingat salib Yesus, darah Yesus menguduskan, menyucikan kita bersih, tidak ada noda di hadapan Allah, karena darah Yesus kita adalah sempurna. So, kita ingat pengorbanan Yesus untuk menguduskan kita. So, firman Tuhan itu menyamakan kita sebagai perisai. Okay? So, itu gunanya the shield of faith, perisai iman. Bahkan iman juga menyenangkan hati Allah. Tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam segala sesuatu dari iman kepada iman
kita percaya Tuhan dengan iman. Kita belum melihat dia, ini dari sini, tapi kita percaya akan dia. Karena firman-Nya ada buktinya. Dia katakan dia mati untuk dosa kita, dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Setiap orang percaya. So iman kita kepada firman Tuhan menjadi perisai iman. The seal of faith. Kalau kalian katakan kelbit, satu aja bahasa kayak kelbit, kan? Ada lagi kan? Kelbit, bukan kelbit, kelbit, perisai iman. Ini sangat penting. Tentara soldier itu, Roman yang itu biasa perisainya cukup menjaga dia. Soalnya sangat penting, perisai iman. Trusting, believing in God, His word, holding on to His word unswervingly. Tidak ragu-ragu. Buktinya ada dalam firman Tuhan, so kita pegang itu. Meskipun belum nyata, tapi ada nyata dalam firman Tuhan. So as we hold on to His word and promises, segala the doubts, the vows of the evil one tidak sampai kepada kita karena perisai iman itu. Ini sangat berkesan, sangat terbukti di alam rohani. Ya, kita tidak dapat lihat dengan mata kasar kita, tapi roh-roh jahat dapat lihat itu. Karena di dalam alam rohani itu sangat nyata. So kita gunakan firman Tuhan ini. Yang seterusnya adalah helmet of salvation, katopong keselamatan. Ini represent, ini symbolize pengharapan kita dalam Kristus, protecting the mind. Oke, ketopong keselamatan. Kita tahu keselamatan dalam firman Tuhan adalah saksi confirm of faith, our salvation. Yesus adalah keselamatan kita. So kita menggunakan pengharapan itu, menjaga pikiran kita, karena keselamatan kita telah di-accomplish oleh Tuhan Yesus. Kita bukan mau diselamat, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. We are not trying to be saved. Apabila Tuhan Yesus menjadi bersama kita diselamatkan. Yang seterusnya adalah the sword of the Spirit. Pedang roh yaitu melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh. Di alam rohani kita tidak menggunakan senapang ataupun keris yang ada di dalam dunia ini tidak, tapi menggunakan firman Tuhan sebagai pedang roh. Ini adalah signified the Bible, a powerful weapon for discerning truth, resisting temptation, and engaging in spiritual combat. So firman Tuhan Allah kita gunakan firman Allah. Karena firman-Nya berkuasa di surga dan di bumi ini selama-lamanya. Firman Allah, God word is being established in the heaven, telah bertata di surga. Dengan firman Tuhan, Dia menciptakan segala sesuatu. Let there be light. Dia menciptakan ciptaan dijadikan karena firman-Nya. So firman-Nya berkuasa di surga dan di bumi ini dan selama-lamanya. Ada tertulis. So kita gunakan firman Tuhan sebagai pedang rohani kita. Yang lain itu tadi adalah protection, tapi yang ini adalah offensive. Kita menyerang menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa menentang segala sesuatu daripada iblis. Firman Tuhan telah establish di surga, dan dengan firman-Nya Dia menciptakan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu dari firman-Nya. Bahkan Dia sendiri backing firman-Nya. He stand behind His word to perform it. Allah sendiri firman-Nya yang diutamakan, Dia standing behind His word. Firman-Nya itu Dia backing firman-Nya. So firman-Nya telah di-establish di surga. Makanya firman Tuhan sebagai senjata kita. Tuhan Yesus menggunakan firman Allah. Ada tertulis. Cukup saja. Dia kuat firman Tuhan. Itulah pentingnya kita tahu mengenal firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan. Di dalam segala sesuatu kita serang, kita gunakan firman Tuhan. Ada yang pernah bermimpi kalau mau bangun tidur, mungkin dia kaki dia sakit dari selimut ataupun sungguh ada etek, mau goyang kenapa? Asal terikat ataupun ditahan. Dalam nama Yesus, lepas dia. Di mana-mana nama Tuhan berkuasa digunakan. Ya. Sekali saya dulu waktu bujang,
bawa senapang pergi torek kita. Waktu tinggal di rumah belum cari kerja dulu, menoreh. Ya, anak muda sekarang tidak tahu menoreh getah itu. Kevin nggak mau belum bingung tuh kan, ada letek itu getah. Pada suatu hari saya pergi, sunyi depan itu, kalau di tempatnya sana, Taka nama kawas itu. Pergi seorang, bak senapang ini, karena ada juga cerita-cerita ada sipai itu. Selalu ada, kalau dengar itu kita pun takut juga, tapi kita mau pergi juga kebun menurut kita, karena di lima kita mudah-mudi buat kue. So terus ada pocket money untuk beli kue nanti. Kita pergilah. Kita pergi. Sudah semua proyek kita tuh. Tunggu at least 30 menit. Kita tunggu dia punya letek itu berhenti baru kita kolek. So sementara tunggu masa kolek itu saya pergi cari bekas babi tempat. Pergi. Ingat mau pulang sudah mau kolek letek. Mau pulang tidak tahu jalan sudah. Mana tuh getah tadi. Pusing balik sini lagi. Jadi jauh juga seperti tadi. Jalan. Oh ini betul. Pergi. Sekali balik tempat yang sama. Sesat. Pergi lagi. Balik sana. Ayah. Sesat sudah saya ini. Seakal benar-benar dia sebelah sana. Jalan. Sekali pusing tempat yang sama. Saya ingat orang tua dulu, dia beri pesan, dinasihat orang tua, buat cari rotan ataupun sesuatu yang buat bulatan. Nanti kamu melimpas sana, nanti dia sangkutlah dia ikut kamu, dia kena jerat itu. Betul tidak tahu. Itu yang saya ingat nasihat orang tua dulu. Supaya itu hantu kena ikan dan tidak dapat kena ikan saja, kena itu rotan itu masuk dalam tanah dan jerat. Betul itu jadi aku tidak tahu berdoa. Tapi kita sudah orang jadi orang percaya masa itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengganggu jadi jatuhkan, saya akan pulang. Sekali amen. Ada yang sebelah sana saya jatuh. Nanti sebenarnya benar 2 menit tidak pergi sempat itu. Padahal pusing karena berapa menit. So jangan gunakan rotan, gunakan doa. Guna nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pulang terus jelas senang saya pulang. So nama Tuhan digunakan, diberikan kepada kita. Itu nama itu senjata ekstra untuk kita juga. Karena firman Tuhan sudah kan ada tertulis. Gunakan firman Tuhan dan nama Tuhan. Haleluya, itu pun senjata ya. Haleluya dalam pengertian dalam maksudnya adalah puji Tuhan, praise the Lord. Haleluya itu bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Arab kita puji Tuhan. Kalau kita meninggikan Tuhan, ada kuasanya, dapat pertolongan. So gunakan firman Tuhan, it is written. Dan yang kedua, senjata yang kedua selain daripada perlengkapan senjata alam dalam firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 dan 10, submit to God. Sebagai orang percaya, kemenangan kita, kekuatan kita, kuasa kita daripada Tuhan. So, satu caranya untuk kita menang adalah submit to God. Yakobus 4 7 sampai 8 dan 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. So tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Firman Tuhan katakan kita harus lawan. Jadi tidak boleh kita takut. Fear not. Kita lah yang menentang musuh kita dengan nama Tuhan. Bukan kita yang lari, iblis yang lari. Kata firman Tuhan tadi. Setelah kita submit ourselves to God, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ada yang suka Tuhan itu lawannya. Tapi Tuhan katakan, kamu lawan dia. Tuhan kamu lawan dia. Kita lari, Tuhan pun tidak pergi. Karena Tuhan melalui kita menentang musuh. Amen.
kita mengandalkan Tuhan, tapi kita lah yang beserta Tuhan. Karena peperangan itu dalam hidup kita dan di sini. Tuhan telah melakukan bagiannya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahilah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. So submission to God, make His covering come upon us. Apabila kita untuk Tuhan, untuk Tuhan meletakkan covering-Nya atas kita, we submit to God. Submission is powerful. Ya, to crown a prince or a king, dia harus tunduk supaya dalam high authority itu dapat meletakkan crown itu atas dia. So itu gambarannya. Yakobus memberi kita instruction kepada orang percaya to submit to God, karena dialah yang authority behind our victory. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada-Mu. Lawanlah iblis. Surrendering to God dan lawan iblis. Stood down or bow down to receive His lordship and authority and power crowning over us. His authority and power becomes ours. Now we rely upon Him, upon His, not ours. Resist the devil and he will flee. Kata flee itu lari padamu, bukan sekadar lari. Flee itu adalah perkataan yang run for his life. Seperti anjing yang dipukul, dia lari run for his life. So itu perkataan ini. Resist the devil and we flee. He will flee. Tidak ada pelan-pelan, tidak soon. Run for his life. Itu perkataannya. Like a whip puppy, the polar. So ini firman Tuhan untuk kita. Kena kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20 juga Tuhan Yesus emphasize authority, delegated authority kepada orang percaya. Behold, I've given you authority to trample on snake and scorpion, to overcome all the power of the enemy. Nothing shall by any means harm you. Aku telah memberimu kuasa untuk meminjam ular dan gajah, serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu. So tiada apa-apa, karena Tuhan telah memberi kuasanya, authority, delegated. Kuasa daripada Tuhan tapi dah delegate kepada orang percaya untuk Kristus di dunia ini. Tetapi jangan kamu bersukacita karena segala roh iblis menurut perintahmu. Tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Amen. That's why iblis takut kepada firman Tuhan karena dia tahu dia kalah. Setelah kita mengenal kebenaran, dia tidak dapat melawan. Karena dia menggunakan deception, penipuan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 juga beritahu kepada kita, firman Tuhan adalah kehendaknya, kebenaran yang akan memberi kita wibawa. Dia berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Musuh kita selain daripada bukan darah dan daging, tetapi juga darah dan daging, in the form of nabi palsu, yang agent iblis menyebarkan penipuannya. Dan sekarang ini di dalam dunia kita banyak aliran ajaran sesat yang menggunakan covering Alkitab, tetapi ajarannya menyeluruh. Nama-nama juga sepertinya manis sekali, benar sekali. Seperti yang Yesus kode, the Church of the Lord Jesus Christ. Wah, kita lihat kan, memang tidak salah punya. Dia ngomong, tapi mereka adalah cults, yaitu bukan Kristen. Mereka gunakan the Book of Mormon, mereka gunakan Alkitab juga, tetapi the final revelation adalah
kata Joseph Smith, Father of Mormon, Book of Mormon, itu yang mereka gunakan. Itu deception. Banyak lagi aliran. So stick to the word of God. Dalam Kristendom juga yang menggunakan nama-nama Kristen, tetapi manipulasi orang saja. The Watchtower di Amerika juga The Watchtower. Adapun saksi Yehova, Watchtower, headquarters di Amerika juga. Mereka banyak pengikut juga. Mereka juga menggunakan printed literature yang colorful, yang baik sekali. Seakan-akan Kristen literature, tapi diselit dengan ajaran sesat di situ. So any ajaran, any teaching that deviate from the word of God, yang menyeleweng daripada firman Tuhan, itu adalah dikatakan cults, ajaran sesat. Walaupun menggunakan nama Kristen, ada yang menggunakan the children of God. Tidak salah kan children of God? Wow. Sudah diketahui ini adalah ajaran sesat, mereka ubah nama mereka. Tapi masih mereka banyak ajaran sesat. Tapi kebenaran ada. Kebenaran yang menyelamatkan ada. Semuanya yang menipu ini adalah counterfeit proof. So kita harus menilai yang mana yang kebenaran firman Tuhan untuk keselamatan kita. So in order to do that, we must sudah tahu kebenaran itu for us, for ourselves. Supaya kita tahu, kita harus ada masa untuk baca Alkitab, tentang ibadah. Janganlah kamu takut, kata firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia tahu kita tidak dapat sendiri. Dia berikan firman-Nya supaya instruksi daripada Tuhan kita menggunakan semua senjatanya, perlengkapan senjata Allah, dan beri kita additional input. Nama Dia, firman-Nya, supaya kita tahu. Dan Dia juga berkata, Dia beserta kita. I am always with you, every day until the end of the age. Di dalam kita sebagai orang saksi Kristus di dunia ini, apalagi kita menyebar firman Tuhan, ataupun kita orang Kristen yang mau menyenangkan Tuhan, Yesus katakan, ajarlah mereka supaya taat kepada segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. So di dalam kita menjadi saksi Kristus di dunia ini, apalagi kalau kita yang menyebarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita. I am always with you. Aku akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. I am always with you till the end of the age. Sepanjang hidup kita. So kita operate di dalam pihak berkemenangan. We operate from the victory side. We are not trying to win. We are operating from the winning side. Amen. Sesuai kita harus tahu kebenaran itu. Karena senjata iblis tadi adalah penipuan, muslihat iblis, deception dari Genesis. Dia menipu Adam dan Hawa, especially awal. Adam juga, Adam diam saja. Tuhan Allah katakan kepada ini Adam, iblis menipu. So, sampai Wahyu juga senjatanya yang berkesan adalah deception. Karena dia menggunakan firman Tuhan tapi membeli firman Tuhan dengan Allah. Dia tahu firman Tuhan memiliki kuasa. Kalau orang Kristen tahu firman Tuhan dan menggunakannya, dia takut. Tapi selagi kita tidak tahu, dia menipu kita. Yang terakhir dalam sesi ini, satu yang nasihat instruksi daripada firman Tuhan, stay rooted in prayer. Ya, doa itu penting. Setelah mengenal firman Tuhan, setelah menggunakan senjata Allah, doa itu penting. Doa itu adalah nafas rohani kita.
Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Dua perkataan saja. Dua sentence. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Dan Inggris 3 statement. Ini adalah gambarannya kita bergantung kepada Tuhan. So, berdoa kepada Allah, pada Tuhan kita adalah attitude of the heart yang mengatakan kepada Tuhan, we rely on Him. So, doa itu memberi kita nafas dan memberi kita kekuatan juga. So, doa itu sangat penting. Tuhan Yesus berdoa, apalagi kita. Waktu dan di dunia ini dia berdoa. Sekarang dia masih berdoa untuk kita, intercession. Kata firman Tuhan. So, berdoa itu sangat penting. Tetaplah berdoa. Maksudnya tetap berdoa adalah satu habit, satu activity kita berdoa terus. Seperti Tuhan Yesus, dia berdoa selalu, yaitu satu lifestyle berdoa. Bukan berdoa sebelum makan, ya, itu penting juga, ya. Atau orang meludah dalam makanan minuman. Kalau kamu jahat dengan waiters, meludah sama. Oke, kami berdoa. Satu lifestyle orang percaya berdoa, bersyukur kepada Tuhan, giving thanks to God. Itu menyatakan kita rely on Him. So the blessing come upon our life also. So, tapi berdoa sangat penting. Devote yourself to prayer. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa itu penting. Orang Kristen berdoa, orang tidak Kristen pun berdoa. Tapi orang Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus melalui nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus. Orang sebelah sana itu yang seberang itu mereka berdoa mungkin lebih kuat daripada sebagian orang Kristen. Mereka berdoa juga, tapi bukan kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka berdoa kepada dewa-dewa. Pernah pergi? Jangan pergi. Dalam sebelah-sebelah itu sama saja. Cuma cara melakukan doa saja yang berbeda. Tetapi ultimately adalah kepada the one and only entity, yaitu iblis. Dewa-dewa itu iblisnya bos mereka. Okay. Mereka berdoa. Apalagi orang Kristen berdoa to the one and only true God. A prayerful person is a powerful person. Okay. A dangerous person in the kingdom of iblis. A praying person is a giant. A praying person membuat iblis tidak senang. Tapi karena kamu mengalah dia. So doa itu memberi kita kekuatan. Di dalam kesusahan berdoa. Di dalam kesenangan bersyukur kepada Tuhan. So doa yang sangat penting. Ya, devote yourself to prayer. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Maksudnya berdoa regularly. Sebelum makan, sebelum tidur. Dan bila-bila berdoa. Make it a lifestyle. Banyak orang tua yang buat berdoa juga. Tidak waktu datang ibadah saja. Waktu driving mereka berdoa. Sambil memuji Tuhan sambil berdoa. Waktu berkebun mereka juga berdoa. Tolong kawanmu sebelah. Kamu berdoa tidak? Benar kan? Tetaplah berdoa. Always pray. Pray without ceasing.